Selamat sore Ibu-Ibu. Selamat sore, Ibu. Apa kabar hari ini Bu? Baik, Bu. Baik. Selamat datang untuk pertemuan kita hari ini Bu. Dan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Dan terima kasih juga untuk Ibu Gregoriana yang sudah memberikan atau mengizinkan kita untuk dapat berkumpul melakukan pertemuan di rumahnya pada sore hari ini. Bagi ibu-ibu, sebelum kita melaksanakan pertemuan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Ada yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Baik, Ibu Gregoriana, silakan Bu. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Bu Grego. Baik, ibu-ibu, sebelum kita memasuki sesi materi kita pada hari ini, saya ingin mengingatkan ibu-ibu kembali tentang pengajaran kita pada sesi sebelumnya, yaitu bulan lalu ya ibu ya. Iya. Nah, ibu-ibu masih ingat kan? Masih, Bu. Oke. Ada yang bisa memberikan tanggapan Bu terkait apa yang sudah kita pelajari bulan yang lalu? Saya, Bu. Silakan Bu Lauren. Yang kita pelajari itu minggu lalu, pentingnya gizi dan kesehatan ibu hamil. Iya, terima kasih Bu Lauren. Ada lagi Bu? Ada beberapa poin. Yang pertama, ibu hamil harus makan makanan bergizi. Ya, harus makan makanan bergizi ya ibu-ibu ya. Iya, Bu. Selain itu Bu, Dan periksa kehamilan minimal 4 kali selama bulan kehamilan. oke, berarti 4 kali selama bulan kehamilan ya. Iya. Selain itu apa lagi Ibu? Menggunakan bantuan PKH dan BPNT untuk mengadakan gizi Untuk menyumbangkan gizi. Oke. Baik Ibu Lauren, terima kasih atas ingatannya yang luar biasa. Dan ibu-ibu, hari ini kita akan belajar tentang sesi yang kedua, yaitu di sini ada tentang gizi bagi ibu menyusui dan balita. Nah, ibu-ibu coba dilihat flip chart 21-nya. Di sini ada tentang ASI eksklusif. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi ini berkaitan nanti dengan memberikan ASI eksklusif, kemudian NPASI, kemudian bagaimana membawa anak ke posyandu, dan bagaimana memenuhi gizi ibu dan anak supaya anak kita tumbuh dengan tinggi, cerdas, dan sehat. Gitu ibu-ibu ya. Nah, sekarang ibu-ibu, sebelum kita masuk ke materi dulu, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk membuat yel-yel. Nah, yel-yel kita begini Bu. Coba berdiri dulu semua deh, biar gak kaku. Nanti kalau saya bilang, kita sepakati ya. Nah, yel-yel kita yaitu tentang anak Indonesia tinggi, sehat, dan cerdas. Nah, kita mau gerakannya bagaimana Bu? Kalau tinggi bagaimana? Gini. Oke, mau begini ya. Oke, tinggi. Kalau sehat? Begini. Mau begini ya. Iya. Oke. Kalau cerdas? Begini. Begini ya Bu ya. Iya. Oke, sepakat ya? Sepakat, Oke. Ibu. Kita coba. Anak Indonesia Tinggi, sehat, dan cerdas. Oke, sekali lagi. Anak Indonesia. Tinggi, sehat, dan cerdas. Oke, terima kasih ibu-ibu, tepuk tangan kita semua. Silakan duduk kembali. Oke. Baik ibu-ibu, terkait dengan pertemuan hari ini, kita akan membagi dalam kelompok. Ada 4 kelompok. Yang pertama nanti ada kelompok ASI, kemudian kelompok kedua kelompok bubur, dan kelompok ketiga posyandu, dan kelompok yang keempat nanti yaitu kelompok sayuran. Nah, ibu-ibu, kita akan berhitung ya untuk membagi kelompok. Nah, yang pertama kita biasanya bagi kelompok hitung pakai nomor ya, angka 1, 2, 3. Sekarang kita bedakan. Jadi ada 4 tadi ya kelompok kita. Kelompok apa? Kelompok ASI, kelompok bubur, kelompok posyandu, kelompok sayur. Oke. Dari Ibu Lauren nanti menyebut angkanya ASI, bubur, posyandu. Nah, jadi nanti ibu-ibu kan udah rame ya di sini. Nah, nanti ibu berurut ya. Jadi
masuk ke Posyandu. posyandu, baru sayur. sayur. Oke. Mulai ya. Oke, Bu. Dari mana dulu nih Bu berhitung? Dari Bu Lauren ya. Oke, Oke, Bu. silakan Bu Lauren. Pasi, bubur, posyandu. sayuran, Oke, terima kasih Bu Ibu. Nah, jadi yang kelompok ASI tadi silakan bergabung dengan kelompoknya. Oke, kelompok bubur silakan bergabung dengan kelompoknya. Udah Ibu-ibu ya? Nah, sekarang Ibu-ibu kita akan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan di dalam kelompoknya nanti didiskusikan dan silakan dibahas. Nah, pertama dari kelompok ASI, kelompok bubur, kelompok posyandu dan kelompok sayur. Oke. Udah tahu pertanyaan-pertanyaan dalam kelompoknya Bu? Sudah ya, Bu. Oke, silakan didiskusikan ya Bu, dikerjakan bersama teman-teman kelompoknya. Oke Ibu-ibu ya. Oke. Oke. Sekarang Ibu-ibu, kita akan membahas tentang ASI eksklusif. Nah, yang berperan di sini adalah yang kelompok ASI. Nah, kelompok ASI saya boleh minta satu orang perwakilannya untuk dapat menceritakan hasil dari obrolan teman-teman kelompoknya tadi. Gimana Ibu? Hasil obrolan kelompoknya? Dalam pemberian ASI itu berbeda-beda. Terus ada banyak kesusahan dalam memberikan ASI. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentang apa lagi Bu itu? Gimana Bu? Ada banyak yang mengatakan kalau misalnya dia memberikan ASI kepada bayinya, ada yang kecil, ada yang sedikit, ada yang besar, seperti begitu. Jadi gitu ya kelompok ibu-ibu yang ASI ya, kelompok ASI. Nah, sekarang ibu-ibu kita akan menonton film terkait dengan ASI eksklusif ini untuk mencari tahu jawaban tentang apa itu ASI eksklusif. Silakan ditonton ya ibu-ibu. Oke, Bu. Udah ya Bu ya nontonnya ya? Udah, Oke. Ibu. Nah, sekarang dari film yang sudah kita tonton ada beberapa pertanyaan dan silakan nanti ibu-ibu boleh menjawabnya. Nah, yang pertama, apa artinya memberikan ASI saja? Saya, Bu. Iya, Bu Lauren boleh. Memberikan ASI saja itu yaitu hanya memberikan ASI pada saat umur 0 sampai dengan 6 bulan, tidak memberikan makanan apapun selain ASI seperti itu. Nah, gitu ya Bu Lauren. Makasih Bu Lauren. Selanjutnya, mengapa bayi hanya perlu diberi ASI saja hingga usia 6 bulan? Karena usus mereka itu masih kecil, jadi tidak dapat mencerna ataupun menampung makanan seperti minuman ataupun makanan-makanan berat lain. Jadi gitu ya Bu ya, karena memang usus bayi itu masih kecil ya Bu. Iya. Oke, sesuai dengan film yang kita tonton tadi ya. Oke, selanjutnya kapan boleh memberikan makanan tambahan selain ASI kepada bayi? Setelah selesai umur 6 bulan. Oke, terima kasih Bu Lauren ya, luar biasa tangkapannya melalui film tadi. Oke, selanjutnya setelah 6 bulan diberi ASI saja, sampai berapa umur anak sebaiknya tetap diberikan ASI saja? Sampai umur 2 tahun. Gimana Ibu Grego? Sampai umur berapa Bu? 2 tahun. Oke, terima kasih Bu Gregoriana. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara menyimpan ASI? Nah, udah tahu Ibu caranya tadi di sini di film tadi yang sudah kita tonton? Yang Udah, Bu. pertama, Disimpan dalam keadaan tertutup. tertutup.
Itu bertahan sampai berapa jam, Bu? 6 sampai 8 jam. Oke, selanjutnya penyimpanan yang lain. Di lemari pendingin Nah, itu bertahan sampai berapa jam, Bu? 3 sampai 8 hari. Oke. Selanjutnya? Disimpan dalam freezer Selanjutnya? 3 sampai 6 bulan dan disimpan dalam termos yang berisi es selama 24 jam. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi ibu-ibu, untuk lebih lengkapnya lagi kita akan melihat bagaimana cara memberikan ASI eksklusif pada bayi. Ada di picture di sini. Ibu Grego boleh membacakannya untuk kita? ASI eksklusif. Pertama. ASI saja sampai bayi 6 bulan. Lanjut. Terus berikan ASI sampai bayi 2 tahun. Selanjutnya, Bu. Susui bayi sesering mungkin semau bayi. Terakhir. Pora ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Terima kasih Bu Lauren. Jadi itu ya Ibu, bagaimana cara untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Nah, ibu-ibu, untuk menambah pengetahuan kita, nanti di buku pintarnya boleh dibaca tentang kesehatan dan gizi itu di halaman 18. Yaitu tentang nanti di situ ada bagaimana cara menyusui bayi, kemudian cara memerah dan menyimpan ASI, dan selanjutnya di situ ada juga kebutuhan gizi bayi umur 0 sampai 6 bulan dan cara menyusui bayi. Oke ibu-ibu ya? Oke, Bu. Nah, sekarang ibu-ibu kita akan memperhatikan flip chart 2 1 ini. Nah, jadi ibu-ibu, jika nanti ke depan ibu-ibu mempunyai bayi, maka ini harus dilakukan ya Ibu. Nah, oke. Jadi ibu-ibu, pertemuan kita hari ini telah selesai. Nah, terima kasih ibu-ibu karena sudah berpartisipasi aktif. Kemudian ibu-ibu juga sudah memberikan tanggapan-tanggapan dan saran-saran yang luar biasa tadi. Dan sebelum kita mengakhirinya, saya mau melihat sejauh mana tadi ibu-ibu sudah paham tentang materi kita pada hari ini. Nah, ada di flip chart 25. Jadi ibu-ibu, inilah yang telah kita pelajari hari ini. Boleh Ibu Lauren membacakannya untuk kita? Pesan untuk ibu menyusui. Ya, silakan. Yang pertama, makanan pendamping ASI diberikan secara bertahap mulai usia 6 bulan. Yang kedua, bayi diberikan ASI saja selama 6 bulan. Yang ketiga, lanjutkan ASI sampai 2 tahun. Yang keempat, membawa bayi dan anak ke posyandu sebulan sekali. Dan yang kelima, ibu dan anak makan dengan gizi seimbang. Oke, nah ibu-ibu, ini semua dilakukan supaya anak-anak kita tumbuh tinggi, Sehat sehat, dan dan cerdas. cerdas. Anak Indonesia Tinggi, sehat, dan cerdas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ibu-ibu. Jangan lupa dipraktekannya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa untuk datang kembali di pertemuan sesi selanjutnya pada bulan depan. Terima kasih ibu-ibu sudah berpartisipasi aktif. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Ibu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita berdoa terlebih dahulu supaya perjalanan kita dan materi kita hari ini menjadi berkat untuk kita. Ada yang bisa membawa kita dalam doa? Baik, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Bu Lauren. Hati-hati ibu-ibu. Sampai jumpa lagi.